Baik, kita akan masuk ke materi masih di sistem peredaran darah, ya, sesuai dengan RPS. Hari ini kita siang ini merujuk kepada kasus. Pada kasus ini yang membuat perkuliahan siang ini mungkin lebih menarik gitu ya. Karena sebelumnya kita bicara tentang apa itu sel, jaringan, organ, sistem. Today, this time, we will talk about a case on hematology, ya, yang berkaitan dengan sistem kardiovaskuler. Saya akan share screen. Mudah-mudahan sudah terlihat. Sudahkah terlihat adik-adik? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Terima kasih. Nah, dalam kasus kardiovaskuler yang tempo hari kita pelajari, kita akan masuk kepada apa yang disebut dengan hipertensi, sebuah penyakit yang banyak sekali dialami orang di Indonesia khususnya, karena ini juga berkaitan dengan banyak hal, termasuk diantaranya penyakit degeneratif atau karena usia yang menua, hipertensi juga bisa, dan juga hal-hal lain yang bisa menyebabkan hipertensi sangat kompleks. Tapi menariknya dalam perkuliahan kali ini saya akan masuk ke dalam kajian laboratorium mediknya. Nah, ini yang menjadi titik pokok dalam perkuliahan kali ini. Karena sebagaimana kita tahu bahwa hipertensi ini ditangani oleh banyak sekali kompetensi yang terlibat dalam hipertensi. Saudara-saudara kita di kedokteran, perawatan, kemudian di fisioterapi, di farmasi. Nah, bagaimana sih kajian hipertensi dalam ranah kajian laboratorium medik? Kita akan diskusikan pada siang hari ini, ya. Mudah-mudahan jamnya ini rawan sekali terhadap ngantuk, gitu ya. Jadi boleh mau minum, mau cemilan boleh. Yang tidak boleh makan besar ya, makan tidak boleh. Nanti bisa mempengaruhi konsentrasi yang lain. Jadi silahkan. Kali ini edisi spesial nggak ada pretest, oke? Nah, ada pretest apa ya? Jadi silahkan ya. Kalau yang mau mengambil kudapan, mau mengambil minum, mau mengambil kopi, saya sangat anjurkan karena jamnya jam rawan, gitu ya. Jamnya jam rawan sekali, ya. Lewat sedikit, sudah rasakan itu bisa hilang. Iya, kita diberikan jam sekian, ya kita harus semangat, gitu ya. Silakan, tidak usah sungkan, gitu ya, tidak usah, tidak enak, ambil saja, mau minum apa silahkan, gitu ya. Itulah salah satu keuntungan perkuliahan online. Oh ya, sambil nunggu ya, silahkan yang mau ngambil silahkan. Hari Kamis ini diusahakan kita bisa ketemu di laboratorium, ya, untuk mengkaji secara lebih dalam lagi terkait dengan pengamatan sel-sel yang kita kenali kemarin dalam perkuliahan sebelumnya. Dan utamanya adalah kompetensi menggunakan mikroskop yang ini menjadi senjata adik-adik semua rangka untuk memahami anatomi fisiologi, khususnya histologi atau sel. Tanpa mikroskop, we are nothing. We are nothing to understand about the histology, anatomy and physiology is nothing. Oleh karena itu, siapa yang bisa menggunakan mikroskop dengan baik, dia akan memperoleh banyak dari situ. Yang kita perlu praktikum dari Kamis. Bahkan datang dengan protokol kesehatan di Istika Surabaya. Nah, udah ya, saya lanjut ya. Nah, kita akan ke sini dulu nih, ke definisi dulu. Tekanan darah itu apa sih? Tentu adik-adik pasti sudah mengenal di usia adik-adik, apalagi yang bekerja di bidang laboratorium atau di fasilitas kesehatan pasti tahu tekanan darah itu apa. Tapi mengungkapkannya itu belum tentu ya. Mengungkapkannya itu belum tentu bisa. Apa sih tekanan darah itu gitu ya? Tekanan darah itu adalah menurut Palmer ya, gaya atau dorongan darah ke dinding arteri saat darah dipompa keluar dari jantung ke seluruh. Ada yang bilang tenaga yang terukur pada dinding arteri saat darah dialirkan. Nah, ini sebuah definisi, gitu ya,
yang juga saya rangkum dari beberapa definisi-definisi tentang tekanan darah, yaitu adalah tekanan darah terjadi karena adanya kinerja otot jantung, baik yang otot jantung yang pergerakannya dimodulasi oleh sistem saraf simpatik dan parasimpatik. Nah, ini ya, kira-kira terlihat ya gerakan jantung ya, yang itu adalah akibat ya dari kontraksi-kontraksi otot sel-sel otot jantung itu sendiri. Kita bisa melihat di sini yang terlihat adalah saya tunjuk ya pakai gambar ini ya. Ini di sini ini adalah ventricle ya. Oke, ventricle kanan dan ventricle kiri. Ini adalah ruang jantung yang berada di bawah, yang berada di atas tidak kelihatan. Di sini ada atrium ya, atrium kanan, atrium kiri, ini ventricle, kemudian ini adalah aorta. Prosesnya seperti ini. Jadi tekanan darah ini terjadi karena ininya berdetak, ininya berdenyut, ototnya berkontraksi. Ototnya masih berkontraksi. Kalau ototnya sudah lagi tidak berkontraksi ya sudah, jantung tidak berdetak lagi. Nah, adik-adik, pergerakan otot jantung ini gitu ya, secara anatomi fisiologi, dalam ilmu anatomi fisiologi itu dimodulasi atau dikoordinasikan oleh sistem parasimpatik dan parasimpatik. Jika saraf simpatik itu fungsinya mempercepat laju pergerakan jantung, maka kebalikannya sistem parasimpatik itu memperlambat proses kinerja jantung ya. Jadi kan pernah jantungnya berdebar-debar, pernah enggak? Pasti pernah. Denyut jantung nggak mungkin stabil. Stabil itu pasti robot itu. Jantungnya stabil terus itu. Pasti ada satu saat jantungnya berdetak lebih kencang itu. Ada saat yang kembali kepada relaksasi. Nah, itu semua dimodulasi oleh saraf simpatik dan parasimpatik. Nanti cari lebih dalam, lebih detail tentang kinerja saraf simpatik dan parasimpatik. Setelah ini cari. Karena ini kembali lagi saya sering sampaikan ini adalah PowerPoint, jadi yang disampaikan powernya aja. Powernya top ya. Jadi adik-adik perlu mendalami lagi. Saya cuma mengarahkan saja. Saya pikir jelas ya. Kemudian lanjut di sini. Nah, kendali tekanan darah. Pusat kendali tekanan darah yang tadi persarafan jantung tadi itu ada di mana? Ada yang disebut dengan medula oblongata, yaitu adalah letaknya di bawah dari organ otak di batang otak. Oleh karena itu, karena letaknya di sini adik-adik, dia bergeraknya involunter, artinya dia tidak dalam kesadaran. Coba sekarang adik-adik, jantung tolong berhenti dong, bisa nggak? Nggak bisa. Segala sesuatu persarafan yang dia dikendalikan oleh bagian batang otak ke bawah sampai dengan sumsum tulang belakang itu nggak perlu persetujuan, nggak perlu persetujuan Anda. Misalnya, adik-adik jarinya memegang benda yang panas, maka secara langsung kalau responnya bagus ya, secara langsung akan dilempar itu benda atau akan menjauh itu tangan dari benda yang panas. Karena itu disebut dengan gerak refleks ya. Gerak refleks itu tidak dikendalikan oleh otak, tapi oleh sumsum tulang belakang di daerah batang otak sampai ke bawah tulang belakang. Di sana dia bergerak, nggak perlu persetujuan otak. Demikian juga jantung. Ya. Kalau perlu persetujuan otak ya, gimana nanti misalnya memegang benda panas, tunggu dulu. Oh iya ini panas ya, saya lepas dulu deh, kalau pas keburu melepuh itu tangannya ya. Jadi langsung dilempar gitu ya kalau panas. Itu adalah terus termasuk kategori involunter. Kemudian selain itu kendali tekanan darah itu juga diproduksi dikendalikan dikoordinasi oleh yang namanya hormon-hormon dalam sistem endokrin. Kemudian nanti kita bisa belajar ke sana. Hormon-hormon salah satunya adalah hormon adrenalin. Oleh karena itu ada aktivitas-aktivitas yang memiliki tujuan untuk memacu atau mengeluarkan, memproduksi lebih banyak hormon adrenalin. Contohnya bungee jumping atau adik-adik yang sekarang di tren misalnya
bermain ayunan di tepi jurang. Ya, membayangkan bermain ayunan panjang sekali tepi jurang atau melompat dari ketinggian kemudian kakinya diikat dan jumping di jembatan misalnya. Nah, itu semua adalah sebuah aktivitas yang meningkatkan produksi hormon adrenal yang ada di ginjal, letaknya di bagian korteks dari ginjal, sehingga dengan meningkatnya hormon itu maka denyut jantungnya akan berdetak lebih kencang karena adanya hormon itu. Jadi selain dari persarafan di medula oblongata itu juga ada peran dari hormon-hormon. Nah, naik turunnya tekanan darah sangat bervariasi ya. Saya bagi menjadi dua saja, bagian yang besar adik-adik bisa nanti terjemahkan sendiri contoh-contohnya. Yang pertama adalah karena kondisi fisiologis, yang kedua adalah karena aktivitas emosional. Kondisi fisiologis ini meliputi usia, semakin orang semakin masuk fase lanjut usia, maka pembuluh darahnya dia semakin kaku. Elastisitas pembuluh darah vena dan arterinya semakin berkurang. Ya, karena fungsi-fungsi untuk memproduksi peremajaan sel pada pembuluh darah itu tidak lagi terjadi. Sehingga ketika pembuluh darahnya kaku, maka tekanan darahnya cenderung tinggi. Bisa menyesuaikan lagi. Kemudian itu karena usia. Kemudian karena indeks massa tubuh bisa juga obesitas, tekanan darahnya cenderung tinggi. Kondisi-kondisi fisiologis. Ada juga cedera fisiologis, apa contohnya? Misalnya cedera fisiologis tentang diabetes mellitus atau tekanan darah, atau penyakit kencing manis, gitu ya. Kemudian cedera fisiologis yang lain menyebabkan tekanan darah ini menjadi tidak stabil. Ya. Itu baru dari sisi fisiologis. Kalau dari sisi aktivitas emosional, banyak sekali ya. Yang jelas harus ada stres, dalam kondisi stres dan ada stresornya. Semakin ada stresornya, semakin kurang stres, maka tekanan darahnya akan terpengaruh, baik turun maupun naik. Baik turun maupun naik. Ada pertanyaan sampai di sini? Sudah, saya lanjutkan. Nah, secara umum kita tahu bahwa tekanan darah itu dibagi menjadi, mengukurnya itu dibagi menjadi dua, yaitu adalah tekanan darah sistolik dan tekanan darah diastolik, kan gitu ya. Ini pekerjaan atau domain dari teman-teman saudara-saudara kita yang ada di perawatan ya. Tekanan darah, mengukur tekanan darah menggunakan tensimeter ya. Tekanan sistolik menunjukkan tekanan darah ketika jantung Anda memompa darah ke seluruh tubuh, dan diastolik menunjukkan tekanan ketika jantung Anda dalam keadaan istirahat, yaitu pada saat terjadi fase pengisian darah ke jantung di antara ketukan atau detak. Nah, ini pada saat pengisian ini, pada saat pengisian ini ya, itu diastolik. Pada saat bagian yang saya tunjuk ini berwarna merah, ini bagian aorta, disinilah sistolik. Sistolik, diastolik, sistolik, diastolik ya. Kita praktekkan. Nah, selanjutnya how to diagnose the hypertension. Ada dua ya, yaitu adalah non laboratory test, itu domain teman-teman saudara-saudara kita di tenaga medis, paramedis, perawat, dan laboratory test. Apa nanti bedanya kita dalami? Ya, non laboratory test dan laboratory test. Saya akan ke non laboratory test dulu ya. Bagaimana mengukur mendiagnosis hipertensi dari non laboratory test? Pasti yang pertama menggunakan tensimeter yang sudah umum ya, tensimeter. Apa tekanannya berapa per berapa. Yang selanjutnya adalah ada yang alat yang namanya elektrokardiogram atau EKG. Ini juga bagaimana mendeteksi tekanan darah berdasarkan gerakan otot yang ada di jantung, berdasarkan kinerja jantungnya. Kalau yang ini yang di atas tensimeter yang terdeteksi di pembuluh darah, yang di sini adalah yang terdeteksi di jantung. Selanjutnya juga bisa juga berdasarkan general symptoms atau
gejala-gejala umum. Gejala umumnya apa? Hipertensi itu sakit kepala, ya, pusing, gitu ya. Ada rasa sakit di dada, gitu, gelisah, misalnya, gitu ya. Penglihatan kabur, gitu ya. Mudah lelah, jantung berdebar-debar. Yang ini terjadi secara persisten. Persisten itu terus menerus. Jadi terus menerus dan intensitasnya semakin meningkat. Bukan ketika Anda tiba-tiba ditelepon oleh artis gitu ya dari Korea Selatan, tiba-tiba Anda jantungnya berdebar-debar, wah saya hipertensi ini, nah, bukan seperti itu ya maksudnya, gitu ya, bukan seperti itu gitu ya. Tiba-tiba pas kuliah Anda lihat dosennya kok lihat saya jadi kabur ya Pak, gitu ya. Jadi kabur hipertensi saya, ini bukan seperti itu ya. Habis diputusin rasa sakitnya di sini tuh, wah hipertensi saya, bukan seperti itu ya. Tapi persisten, persisten itu terjadi secara terus menerus dan intensitasnya semakin sering, semakin meningkat. Itulah perlu pertolongan medis kalau sudah. Oke, sekarang kita ke laboratori tes ya. Jika non laboratori tes dimaksudkan untuk mendeteksi berapa tekanan darah pasien, maka laboratori tes ini adalah mendiagnosa ya, apa penyebab hipertensi itu dan apa dampaknya terhadap organ tubuh lain. Di sini domainnya, Adik. Di sini domain Anda semuanya adalah mendiagnosa apa penyebab hipertensi dan apa dampak hipertensi. Walaupun adik-adik juga harus tahu bagaimana cara mendeteksi hipertensi menggunakan alat tekanan darah, misalnya harus tahu juga. Tahu nanti saya laboratorium nggak bisa ngukur tensi, nah gimana? Anda bisa, nggak boleh. Domain yang harus lebih Anda adalah mendiagnosis dan apa dampak hipertensi terhadap organ tubuh lain dalam konteks gangguan kesehatan secara umum. Ya. Boleh sambil dicatat Kak, atau nanti bisa lihat ininya ya, apa rekamannya, tapi dengan mencatat biasanya lebih ingat. Anda boleh catat nanti atau catat sekarang. Ada beberapa tes laboratorium yang kaitannya sangat berkaitan dengan kondisi tekanan darah, ya, hipertensi. Yang pertama adalah disebut dengan mendeteksi protein urin atau urinalisis. Nah, ini dia berfungsi untuk sebenarnya mendiagnosis kinerja ginjal dalam rangka kaitannya dengan hipertensi. Jadi adik-adik, hipertensi itu semakin tinggi tekanannya, itu maka semakin besar juga tekanan darah itu masuk ke ginjal. Padahal ginjal itu adalah salah satu bagian yang berfungsi sangat penting dalam rangka untuk menyaring darah, ya, menyaring darah dan mengedarkannya kembali. Ginjal itu fungsinya salah satu. Sehingga kerap kali ketika terjadi tekanan darah yang sangat tinggi, ya, maka bisa jadi protein, ya, protein itu terdeteksi di urin. Protein yang harusnya tidak terdeteksi itu jadi terdeteksi karena saking derasnya tekanan sehingga terdeteksi ada protein di urinnya. Yang protein itu harusnya adanya di darah. Tuh. Kemudian paket pemeriksaan selanjutnya adalah ya. Kemudian ada BUN, blood urea nitrogen, kreatinin, ya. Kemudian estimate glomerular filtration rate to detect and monitor kidney dysfunction or to monitor the effect of medication of the kidney. Jadi pemeriksaan ini tadi, albumin urin, BUN, kreatinin dan sebagainya, ini sering sekali diminta oleh klinisi pada PLN. Padahal aku nggak ada ngomong gitu. Padahal aku nggak ada ngomong gitu. Mungkin kita tulis. Host, tolong bisa di ini dong, di mute yang lagi ribut. Host, kan sudah saya pilih kok. Ya, kasih. Jadi ya, saya lanjutkan, to monitor the effect of medication. Jadi pengobatan yang dilaksanakan secara menaun itu kadangkala juga mempengaruhi, ya.
mempengaruhi tekanan darah itu sendiri, medication apapun misal. Sehingga ketika orang mendapatkan pengobatan yang obat itu harus diminum ya, per tahun terus setiap hari, maka bisa jadi itu mengakibatkan tekanan darahnya juga tinggi. Oleh karena itu perlu dicek di sininya, urinary albumin pun dan sebagainya. Kemudian ada yang disebut dengan panel elektrolit di bawahnya, yaitu meliputi pemeriksaan potasium ya, sodium, klorid, karbon dioksida ya, to evaluate and monitor the balance of the body electrolyte. Jadi elektrolit ini diperiksa dalam rangka mendeteksi penggunaan obat hipertensi yang biasa mempengaruhi keseimbangan pasien. Nah, ini jadi ketika orang sudah biasa mengkonsumsi obat hipertensi ya, untuk mengendalikan tekanan darahnya, kan biasanya nggak boleh putus kan, terus kan dilakukan. Nah, ada kalanya pengobatan hipertensi itu mempengaruhi elektrolit pasien, mempengaruhi kondisi keseimbangan cairan dalam darah pasien. Bisa jadi timbul bengkak dan sebagainya, gitu ya. Nah, ini semua juga perlu dilakukan pada para pengkonsumsi obat tekanan darah tinggi yang secara rutin sudah misalnya 5 tahun minum terus, gitu ya. Kadang kita TLM diminta untuk mengerjakan juga pemeriksaan ini yang disebut dengan panel elektrolit. Nah, kemudian bisa juga tekanan darah tinggi ini klinisi meminta pada TLM untuk melakukan pengecekan gula darah sewaktu A1C fasting glucose ya, to have diagnose diabetes, to monitor glucose control over time in people with diabetes. Jadi gini, diabetes itu terjadi kan gitu ya karena kegagalan gitu ya, kegagalan tubuh mengkonversi gula darah menjadi gula otot. Kegagalan tubuh mengkonversi gula darah menjadi gula otot. Ada yang makan nasi misalnya. Nah, ini kan dikonversi nih jadi energi. Jadi energi itu maksudnya di gula otot. Kemudian proses ini dikendalikan oleh sebuah hormon yang disebut dengan insulin. Nah, ketika kandungan gula darah seseorang itu tinggi atau dalam darahnya itu mengandung banyak gula, ya, maka tekanan darahnya dia cenderung tinggi. Mengapa? Karena darahnya pekat, darahnya kental. Kalau darahnya kental, pompanya itu, jantung itu, ya semakin berat kerjanya. Dan sekali dipompa, maka tekanannya akan tinggi. Ya, kadang juga diperlukan pemeriksaan gula darah. Selanjutnya juga diperlukan pemeriksaan berupa kalsium. Kalsium. Kenapa kalsium? Karena secara rutin ya, kalsium ini beredar dalam darah kita secara rutin. Artinya keluar dari tulang ya. Kalsium ini kan paling banyak di tulangan ya. Kalsium keluar dari tulang, kemudian ke peredaran darah, kembali lagi ke tulang. Regulasinya seperti itu. Ini semua dikontrol oleh yang disebut dengan hormon atau kelenjar paratiroid. Kelenjar paratiroid memproduksi sebuah hormon yang dia mengendalikan itu. Nah, ketika terjadi produksi yang tidak seimbang pada kelenjar paratiroid ini, maka yang terjadi adalah bisa jadi kalsium dalam darahnya tinggi banget. Kalau darahnya banyak mengandung kalsium, otomatis tekanannya juga berat, tekanannya juga tinggi. Karena sebenarnya kalau kita bicara tekanan darah itu simpelnya kita bicara pompa dan selang dan airnya. Pompanya seperti apa, selangnya itu pembuluh darah, yang terakhir ketiga adalah airnya itu darahnya. Ketiga hal itu yang mempengaruhi tekanan darah seorang. Nah, ketika kalsium ini gagal dikembalikan lagi ke dalam tulang, akhirnya mengendap atau terus beredar dalam sistem peredaran darah dan akhirnya juga menyebabkan atau berkaitan associated with hypertension. Oke.
Ya, ini tentu yang dua terakhir ada profil lipid. Ya. Ini to evaluate level of total cholesterol, HDL kolesterol, LDL kolesterol, trigliserida. Ya, ini yang sangat erat kaitannya dengan arteriosklerosis. Jadi keberadaan lemak darah. Seperti apa? Seperti ini, arteriosklerosis. Jadi ketika darah banyak mengandung lemak, kemudian darah ini lemak ini ya dia menjadi kerak ya, menjadi kerak atau menjadi lapisan melapisi pembuluh darah bagian dalam, sehingga kalau selang itu ya atau pembuluh darah itu selang itu semakin kecil selangnya maka tekanannya semakin kencang kan. Kalau adik-adik menyiram bunga dengan selang yang pada keran, adik tutup separuh selang itu maka tekanannya semakin kencang. Arteriosklerosis itulah seperti itu ilustrasi analogi. Jadi semakin banyak ini kerak berupa lemak darah yang dia melapisi pembuluh darah bagian dalam ini, maka dia mempertinggi tekanan darah. Dan bahkan bisa sangat fatal jika pembuluh darahnya sampai tertutup. Jadi serangan jantung. Sampai tertutup, sampai diblok seperti ini. Nah, kompleksitasnya bisa sangat luar biasa. Ya, kemudian selanjutnya adalah the basic metabolic panel. Ya, ini adalah serangkaian tes ya atau disebut dengan medical check up ya. Medical check up ya itu ya termasuk HB, ya termasuk asam urat gula darah kolesterol, termasuk diantaranya juga trombositnya, eritrositnya itu adalah paket disebut dengan basic metabolic panel atau rutin ya. Ini semua juga biasanya erat kaitannya dikerjakan dalam rangka untuk menegakkan diagnosis hipertensi. Ya. Nah, selanjutnya blood pressure classification ya. Nah, di sini kategori, kemudian sistolik, diastolik. Normally itu ya, normalnya ya itu adalah tekanan darah sistolik kurang dari 120 ya, dan tekanan darah diastolik kurang dari 80 mm Hg ya, normalinya. Kemudian jika kita menjumpai gitu ya dalam pemeriksaan tekanan darah, ada yang tekanan darahnya dalam kondisi istirahat, dalam kondisi normal, istirahat gitu ya, tidak habis lari-lari gitu ya, tidak habis ngangkat barang, tapi dalam kondisi rileks, santai, itu ada di kisaran 120 dan 102 sampai 129 dan diastoliknya adalah kurang dari 80, maka dia termasuk elevated. Karena ada normal, elevated, hypertension stage 1, hypertension stage 2. Hypertension stage 1 atau tekanan darah hipertensi stage 1 itu adalah tekanan darahnya 130 sampai 139 dan yang di bawah adalah 80 sampai 89. Kemudian hypertension stage 2 itu adalah 140 dan di sininya adalah lebih tinggi dari 90. Ini sudah di hipertensi stage 2. Nah, namun demikian ini semua juga berkolerasi pada usia ya. Nah, kategori general population pada populasi umum lebih dari 60 tahun ya, maka tekanan darah yang dianggap normal atau blood pressure goals atau yang harus dicapai itu adalah 150/90, paling tinggi 150/90, paling tinggi ya. Jadi lebih di bawah itu tentu lebih baik ya, tapi tidak di bawah 120. Ini /pada usia 60. Itu kalau ada yang tekanan darahnya berapa Pak? Kakek misalnya tekanan darahnya berapa? 130 atau 140/80. Nah, itu masih dianggap normal. Kemudian kalau dia lebih muda dari 60 tahun atau di bawah 60 tahun, maka harusnya
blood vessel goal-nya atau yang diharapkan terjadi itu adalah di bawah 140/9, di bawah ini. Kemudian pada pasien diabetes itu adalah di bawah 140/90. Kemudian pada non diabetik kronik ginjal ya, penyakit ginjal kronik itu yang sangat diharapkan adalah tentu saja di bawah dari 140/9 mm Hg ya. Namun juga harusnya lebih dari 120. Jadi ternyata variasinya itu variasi normal itu sangat tentatif ya, sangat-sangat ditentukan oleh kategorinya, pada kategori apa. Oke, ini sumber-sumber dari slide kali ini ya. Nah, mungkin itu yang bisa saya sampaikan pada siang hari ini adik-adik. Saya tunggu nanti hari Kamis kita praktikum, dan juga ada tugas terstruktur ini ya. Jadi tugasnya adalah mengukur tekanan darah teman-temannya ya. Mengukur tekanan darah teman-temannya. Nanti kita akan coba presentasikan, nanti adik-adik yang presentasi nanti ya. Oke, per kelompok aja enggak apa-apa ya. Ada tabelnya seperti ini, NIM, nama, usia, tekanan darah, sistoliknya berapa, diastoliknya berapa, tentu memakai tensimeter ya. Kemudian ini format laporannya, apa nama kelompok, kemudian kelompok berapa, judul mengukur tekanan darah arterial, waktu tempat pelaksanaan kegiatan ya. Ya, dia menuliskan dasar teori, prosedur langkah kerja, data, pembahasan, kesimpulan, diskusi, dan kita akan diskusi tentang ini ya dalam tugas ini. Jelaskan tentang bunyi detak jantung itu berasal dari mana, apa yang Anda ketahui tentang EKG, apa sih yang mempengaruhi tekanan darah seorang, tadi di atas sudah kita bahas, dan jelaskan proses terjadinya tekanan sistolik dan diastolik, di atas tadi juga sudah kita bahas. Baik, itu mungkin yang bisa saya sampaikan pada siang hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat ya bagi kita semua, khususnya adik-adik yang sedang menempuh pendidikan ini, sehingga ada sesuatu yang didapat dari proses pendidikan ini yang bisa digunakan untuk membantu banyak orang di sekeliling adik-adik. Dari saya cukup sekian. Ada pertanyaan mungkin silakan. Pak, izin bertanya. Ya, silakan. Siapa ini? Jennifer. Oh ya, gimana dia? Serangan jantung dengan gagal jantung itu berbeda. Serangan jantung dengan gagal jantung. Ya, berbeda enggak kira-kira ya? Sebelum saya jawab, ya, ada yang bisa membantu di sini? Silakan. Ini senior-senior saya juga hadir semua di sini. Tentu pasti punya pendapat ini. Apa bedanya serangan jantung dan gagal jantung? Ya, jadi begini. Serangan jantung itu prosesnya atau diakibatkan oleh variabelnya kan banyak sekali. Yang jelas intinya adalah terjadinya ya tekanan darah ya yang terlalu tinggi gitu ya. Yang terlalu tingginya ini bisa diakibatkan karena salah satunya tersumbatnya pembuluh darah karena adanya lapisan lemak tadi gitu ya. Nah, sehingga menyebabkan aliran darah ini secara umum terganggu. Aliran darah ini secara umum terganggu. Tentu ada level-levelnya serangan jantung. Bahkan level tertingginya bisa menyebabkan pembuluh darah itu pecah karena saking tingginya. Kemudian adalah gagal jantung. Gagal jantung ini berkaitan dengan fungsi-fungsi otot dalam jantung. Walaupun serangan jantung bisa juga terjadi karena gagal jantung, bisa jadi. Tapi di sini saya ingin men-stressing
fenomena kejadian sebelumnya mungkin sedikit. Gangguan pada otot jantung ini bisa diakibatkan karena melemahnya otot jantung. Bisa jadi. Nah, saya share sedikit. Terlihat ya? Share enggak ini? Ya. Jadi melemahnya otot jantung yang mengakibatkan ya pemompaan jantung ini tidak bisa mengedarkan darah ke seluruh tubuh. Ya. Nggak bisa ke seluruh tubuh. Sehingga bisa jadi darah itu tidak kembali ke jantung. Kurang kuat tekanannya sehingga tidak bisa kembali ke jantung. Akhirnya apa yang dipompa oleh jantung kalau darahnya nggak ada, sehingga terjadi kegagalan dari fungsi jantung. Tapi keduanya ini sangat erat kaitannya dengan peristiwa hipertensi. Begitu mungkin yang bisa saya jawab, Jennifer. Terima kasih, Pak. Oke. Ada yang lain? Halo? Pak, izin Didengar bertanya. suara saya? Ya, silakan. Ingin bertanya, Pak, apakah hipertensi itu jika seseorang mendapatkan hipertensi, apakah itu tidak pengaruh dari genetik atau keturunan dari keluarga, Pak? Ya, ini siapa yang nanya ini? Ya, saya kelihatan gambarnya. Gisel, Pak. Oh, Gisel. Ya. Ya. Baik. Hipertensi itu ada ya penelitian yang menyatakan bahwa hipertensi itu adalah diwariskan. Ada relevansinya dengan genetik. Ada yang menyatakan seperti itu. Nah, ada juga yang hipertensi itu terjadi karena pola hidup, ya. Karena aktivitas yang terlalu berat, stres yang terlalu berat dan sebagainya. Sehingga ada dua mekanisme jalur memang dalam penelitian yang di jurnal penelitian, yaitu ada yang berdasarkan keturunan, ada yang tidak. Ya. Nah, yang berdasarkan keturunan saya akan fokus dulu ke situ. Apakah otomatis, Pak? Nah, pertanyaan kan begitu ya. Apakah otomatis jika ayah saya ini menderita hipertensi misalnya, kemudian saya juga menderita hipertensi, Pak, gitu ya misalnya. Pertanyaan kan di situ. Nah, jawabannya adalah ketika orang itu memiliki riwayat keluarga hipertensi, maka semakin besar dia kemungkinannya akan juga terjangkit hipertensi. Semakin besar dia. Meskipun bisa jadi tidak. Bisa jadi tidak. Tapi secara resiko dia memiliki potensi lebih besar dibanding yang tidak memiliki riwayat hipertensi. Mungkin begitu jawabannya, Gisel. Nah, yang tidak ada riwayat hipertensi dari pihak keluarganya, apakah berarti aman? Ya tidak juga. Selama faktor lingkungannya dia itu tidak berhasil dia kendalikan, faktor lingkungan yang menyebabkan hipertensinya. Misalnya kondisi konsumsi kolesterolnya, konsumsi gulanya, konsumsi proteinnya dan sebagainya tidak seimbang. Kemudian ditambah lagi aktivitas fisiknya juga kurang, ya ditambah lagi karena faktor usia juga. Nah, itu juga yang tidak berketurunan pun juga bisa terjangkit hipertensi. Hanya saja ketika dia adalah riwayat keturunan keluarga, mesti diceknya nggak hanya satu step di atas ya, tapi mungkin 2 atau 3 step di atasnya. Misalnya orang tuanya, kemudian kakek neneknya, kemudian kalau masih bisa terdeteksi kakek neneknya lagi, atau ke atas dan ke samping. Orang tuanya,
kemudian om dan pamannya, itu ya, paman dan tantenya, ya seperti apa, kemudian kakek buyutnya seperti apa. Nah, sehingga itu baru bisa terdeteksi. Kalau bisa satu step saja, belum tentu. Jangan-jangan karena sering makan bareng, orang tuanya makannya sama dengan anaknya, jadi sama-sama high kolesterol, makanya sehingga sama-sama hipertensi bukan karena keturunan, tapi karena habitnya yang sama. Bisa jadi seperti itu jawabannya. Mungkin begitu yang bisa saya jawab. Baik, ada lagi? Halo, adik-adik, masih sama saya? Halo? Baik, kalau tidak ada, saya akhiri ya kegiatan perkuliahan hari ini. Mudah-mudahan dapat bermanfaat. Saya mohon maaf ada hal yang kurang. Selamat siang semuanya. Terima kasih Bapak. Selamat Terima siang, kasih, Pak. Bapak. Terima kasih, Siang. Pak. Terima kasih Bapak. Oke, jangan lupa praktikum nanti terus koordinasi ya. Teknisnya gimana ya. Baik, terima kasih. Silahkan diakhiri. Saya akhiri ya. 4, 3, 2, 1.